Halo, alhamdulillah baik. Iya, jelas jelas. Eee, Lagi melipir karena lagi ngawal tim event, jadi mumpung agak senggang jadi bisa melipir gitu. Kalau eventnya sudah mulai jalan dan alhamdulillah sudah banyak, cuman, untuk di bulan September ini karena juga masuk dengan, bulan Suro, biasanya orang Jawa tuh, pamali lah kalau ngadain acara pernikahan di bulan Suro. Jadi agak berkurang jumlah eventnya dibanding bulan kemarin gitu, di awal-awal new normal. Nah, tapi di bulan berikutnya, di bulan depan itu di November lumayan banyak, cukup cukup banyak lah eventnya gitu. Kalau awal-awal banget itu kita uh, di bulan-bulan awalnya pandemi masih belum begitu terdampak karena memang ada beberapa event yang masih bisa berjalan. Ketika mendekati ya sampai ke Februari Maret Maret akhir itu kita masih ada event yang cukup besar, tapi itu event terakhir di minggu terakhir, terus kemudian masuk ke April hanya di akad nikah saja sampai ke minggu kedua. Selesai dari situ kita kosong karena kan juga barengan dengan bulan Ramadan sampai dengan Lebaran. Setelah Lebaran sampai dibukanya New Year, itu baru mulai menggeliat lagi wedding di Lampung. Tapi kita sebagai WO dan juga teman-teman vendor lainnya jadi agak ekstra kerjaannya gitu karena kita harus jagain satu protokol kesehatan, terus kemudian apa namanya, kru pun kalau WO harus lebih, harus ada yang menjalankan protokol kesehatan seperti cek suhu tubuh, kemudian yang menjaga flow masuk tamu dan juga jalurnya, kemudian yang menjaga jarak dan lain sebagainya seperti itu. Kemarin teman-teman dari GP3I yang kumpul mulai dari WO, kemudian dekorasi, catering, dan yang lainnya itu kita sempat buat satu simulasi yang dijadikan acuan bersama gitu. Dan itu kita buat di gedung Geraha Bakti Pramuka waktu itu, uh, dan hampir seluruh vendor terlibat sih. Yang pertama, mulai dari tamu masuk, alur masuk tamu itu mereka harus cuci tangan terlebih dahulu atau menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan oleh pihak gedung maupun juga dari pihak wedding organizer. Terus kemudian cara penulisan nama di buku tamu itu ada yang dituliskan oleh yang jaga buku tamu, ada yang memang masih bisa menulis sendiri namanya, tapi itu dengan catatan organizer ataupun yang punya hajat menyediakan steril box untuk mensteril ulang si pulpen. Ketika pulpen itu sudah dipakai oleh satu orang, langsung disteril, lalu baru bisa dipakai oleh orang lain gitu. Kalau di dalam mulai dari antrian untuk salam yang biasanya kita bisa mepet ini berjarak, terus kemudian untuk pelaminan sendiri pun panggungnya dibuat berlevel,
si tamu itu mereka lewat level bawah supaya antara tamu dan yang punya hajat atau pengantin dan orang tua itu memiliki jarak yang mumpuni, dan juga mereka salaman yang tadinya bisa salaman normal dan cipika-cipiki, untuk sekarang mereka cukup dengan gestur namaste saja. Terus lalu kemudian untuk di bagian catering, yang tadinya kita bisa bebas ngambil makanan sendiri, mau nasinya atau sedikit, lauknya banyak atau sedikit, sekarang itu semuanya diservis, jadi diambilkan gitu. Jadi nasinya diambilkan, lauknya diambilkan, tamu hanya ngambil piring, terus kemudian makan makanannya itu mulai diservis oleh tim catering, seperti itu. Kalau kami pribadi itu penurunan itu sekitar 50%, tapi itu karena reschedule. Bukan ada pembatalan atau apa, tapi reschedule dari yang tamunya harusnya berjalan di bulan April, akhirnya mundur ke bulan lain gitu, di akhir bulan, di akhir-akhir tahun sampai dengan 3 bulan belakang. Penambahan budget ada, tapi itu untuk kita kan harus menambah kru, terus kemudian terus menyediakan tambahan alat seperti aseptic tools, mulai dari hand sanitizer, kemudian sarung tangan karet untuk pengantin, terus kemudian juga menyediakan masker cadangan yang kita peruntukkan untuk tamu apabila tamunya tidak menggunakan masker gitu. Gimana Kak Sulis? Agak putus-putus tadi. Kalau kendala selama acaranya dilakukan di gedung, di hotel, alhamdulillah kami tidak tidak terkendala, baik itu untuk ngurus tamu yang harus menjaga jarak, terus kemudian tamu yang harus menggunakan masker dan lain sebagainya. Itu mereka justru kalau di gedung pernikahan atau di hotel lebih disiplin dibandingkan kalau kita acaranya di rumah, karena benar-benar berkendala ini adalah acara di rumah. Karena kalau misalkan di gedung, di hotel, layout sudah pasti dan sudah jelas. Ukuran gedung juga sudah besar gitu. Terus hotel juga besar. Kalau di rumah ini kan layout rumahnya, terus denah jalan dan lain sebagainya, itu kan variatif, dan ada yang ukur rumahnya kurang memadai, jalan di depan rumahnya kurang memadai, sehingga protokol kesehatan sepertinya yang harus jaga dan lain sebagainya itu agak sulit untuk dilakukan kalau acaranya di rumah sebenarnya gitu. Tapi kalau tamunya tidak banyak, di rumah masih oke. Apalagi kalau cuma acara dan akad nikah yang dihadiri hanya oleh keluarga inti, masih aman, bisa berjalan. Tapi kalau sudah menggunakan tamu yang cukup banyak, lebih baik dialihkan dari rumah ke gedung menurut kan dari kami gitu, karena itu berkaitan dengan protokol kesehatan juga.
Suaranya agak putus-putus. Nah, Kak Sulis? Ya. Masih delay suaranya Kak Sulis, masih agak putus. Oke. Agak jelas dibandingkan yang tadi. Kalau tadi tidak keluar sama sekali. Ya, ya. Masuk, Kak Solis? Kami sih lebih ke gedung, menyarankan lebih ke gedung untuk protokol kesehatan lebih bisa dijalankan di gedung ketimbang di area rumah. Kalau lingkungan rumahnya tidak memadai gitu. Kami lebih menyarankan di gedung karena protokol kesehatan yang pertama, yang paling penting sih sebenarnya selain penggunaan masker adalah menjaga jarak. Nah, kalau di rumah ini agak sulit untuk menjaga itu gitu. Iya. Kalau untuk pengurusan perizinan itu kami dari WO masih bisa untuk membantu mengurus perizin, tapi tetap penanggung jawab dan atas nama yang mengajukan izin ini tetap atas namakan si yang punya hajat gitu. Nah, anjur dari pihak kepolisian dan juga BPBD itu tetap penanggung jawab acara dari yang punya hajat. Sejauh ini dari beberapa izin yang sudah kami urus itu dari pemerintah pun tidak mempersulit gitu. Jadi selama berkas yang diminta oleh BPBD maupun kepolisian itu lengkap dan sesuai dengan yang mereka pinta, itu langkah-langkah kepengurusannya pun tidak dipersulit dan tidak lama gitu. Paling nggak hanya butuh sekitar 3-4 hari paling lama. Jadi dari kita masukkan berkas ke instansi yang terkait, kemudian besoknya kita sudah terima, lalu kemudian kita baru masukkan ke instansi berikutnya.
gitu sampai dapat surat izin dari kepolisian untuk keramaiannya. Untuk mengurus izinnya, paling tidak sih sekitar 2 minggu. Iya, pada gimana Kak Sulis? pada pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaan di lapangan sejauh ini sih kita tidak ada masalah. Sejauh ini kita pelaksanaan teknis di lapangan masih berjalan dengan lancar sih, selama yang punya hajat itu disiplin dengan waktu yang sudah kita tentukan bersama. Kalau acara di rumah sih yang kemarin-kemarin itu dari suratnya surat izin yang keluar itu mereka membatasi sampai dengan jam 1 atau jam 2 siang. Tapi terkadang masih ada kelonggaran sampai dengan habis asar sekitar jam 4 atau jam 5. Itu sudah batas akhirnya biasanya gitu. Nah, kemudian kalau untuk di gedung itu biasanya mereka kan memang membatasi penggunaan gedung sampai dengan jam 2 siang, tapi gedung sekarang melonggarkan sampai jam 4 sore penggunaannya. Ada beberapa gedung yang menambahkan waktu penggunaan itu sampai jam 4 sore karena memang dari BPBD sendiri menganjurkan untuk men-shift undangan gitu. Jadi diberikan sesi setiap undangan itu menyesuaikan dengan jumlah kapasitas gedung. Jadi kalau misalkan gedung itu berkapasitas sekali jalan undangan yang bisa masuk sekitar 1.000, maka undangan itu dibagi sesinya karena kita bisa hanya masuk 50%, jadi sekitar 500. Jadi dibuat 2 sesi apabila undangan itu di atas 500 undangan. Oke, jadi pengaturan waktu itu penting ya? 1.000. Iya. Sehingga tidak terjadi tabrakan gitu kan di dalam ruang resepsi. Iya, betul, tidak terjadi penumpukan yang membuat social distancing-nya itu tidak bisa kita laksanakan dengan baik. Adakah penyediaan tempat transit seperti itu bisa kita bilang? Kalau di gedung kami biasanya koordinasi dengan pihak gedung untuk menyediakan 2 tempat transit. Tempat transit pertama apabila ditemukan undangan yang hadir, lalu ketika dicek suhu tubuhnya itu suhu tubuhnya di atas 37,5, maka itu biasanya kita taruh di ruang transit terlebih dahulu karena takutnya mereka naik motor terus memang terpapar panas sinar matahari sehingganya suhu tubuhnya juga naik, sehingganya kita transitkan terlebih dahulu sekitar 10 menit lalu kemudian akan dicek kembali suhu tubuhnya. Kalau suhu tubuhnya turun berarti memang dia tidak demam, tapi kalau misalkan suhu tubuhnya tetap tidak ada perubahan maka tamu tersebut tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruangan. Nah, kemudian ada ruang transit kedua, ini adalah ruang transit apabila kapasitas di ruang utama itu untuk acara resepsi sudah penuh, sehingganya tidak bisa kita masukkan orang lagi, jadi kita transitkan terlebih dahulu. Ketika ada yang keluar baru kita persilahkan mereka yang di tempat transit untuk masuk, seperti itu. Tapi sejauh ini sih
si ruangan itu belum benar-benar terpakai karena event yang dijalanin selalu on time sehingga sirkulasi tamu itu cepat. Karena kalau sekarang kan tamu itu lebih banyak yang mereka hanya datang kemudian salaman juga prosesnya tidak lama, hanya namaste saja. Terus mereka juga tidak berlama-lama untuk ngobrol. Jadi datang, salaman, makan, kemudian segera pulang. Biasanya gitu. Tidak seperti biasanya yang mereka lama-lama untuk ngobrol dan sebagainya. Kalau sekarang sudah datang, sudah salaman, sudah makan, mereka langsung meninggalkan gedung. Oke. Di sini ada pengaturan terkait misal untuk kita mengambil sesi foto seperti itu kan, kalau situasinya tidak pandemi kita biasanya gerombolan gitu kan, tanpa jarak gitu. Di situasi saat ini adakah pengaturan tertentu? Termasuk berjabat tangan itu seperti Iya, apa? kita tetap menggunakan jarak untuk sesi foto. Jadi kalau dari kami sendiri dari tim wedding organizer itu awal sebelum acara dimulai, ada resepsi dimulai atau nikahnya dimulai, kami akan melakukan marking atau memberikan tanda mana tamu itu bisa berdiri untuk berfoto. Jadi kami dengan tim fotografer berkoordinasi untuk sama-sama menandai di mana saja titik-titiknya tamu bisa berdiri untuk foto, sehingganya ketika di foto in frame-nya itu tetap bagus gitu. Oke. Ini ada penawaran-penawaran tertentu gitu Kak, mungkin promo gitu. Terlebih kan situasinya masih seperti ini, mungkin masih ada masyarakat yang takut untuk menggelar resepsi, memilih menunda gitu. Ada penawaran-penawaran menarik gitu nggak yang ditawarkan ke calon klien? Kalau dari kami sebenarnya lebih ini ya kalau memang takut dicoba aja, karena memang tamu pun sekarang berani gitu loh, karena pengalaman beberapa kali kan itu tamunya bisa mencapai sekitar 900 sampai 1000 yang hadir di gedung, karena kami sendiri punya tim yang hitung jumlah tamu yang hadir ketika tiap event itu per kepala. Memang beberapa event yang sudah berjalan itu ada yang tamunya hadir di 1000, ada yang sudah di atas 500 bahkan sampai 900 tamu yang memang hadir di gedung itu. Jadi untuk khawatiran tidak, biasanya yang jadi kekhawatiran si klien ini apakah ada tamu yang akan hadir atau tidak, apakah sepi atau enggak gitu. Jadi di kalau kami bilang kalau ketakutannya itu lebih baik si tamunya, karena sekarang mereka sudah tidak takut untuk datang ke acara resepsi. Gitu. Kalau untuk penawaran kami ada beberapa kerjasama dengan venue hotel dan juga beberapa vendor yang memang membuat beberapa paket menarik untuk wedding intim yang tidak terlalu banyak. Jadi misalkan akad nikah dengan 150 atau 200 packs yang bisa diakomodir di outdoornya hotel, dan sudah dapat makannya, sudah dapat dekorasinya, sudah dapat WO-nya, musik dan lain sebagainya itu. Itu variatif mulai harga sekitar 36 juta sampai dengan up to 50 dan 46 jutaan. Dan ada yang 92 juta itu sudah lap, dan vendor juga yang premium vendor gitu. Oke. Satu hal nih Kak, sebelum kita closing, yang mungkin bisa membuat calon klien ini lebih yakin untuk menggelar resepsi gitu kan, di situasi yang sudah new normal ini gitu. Silahkan Kak. Gak usah ragu untuk menggelar acara akad atau resepsi kalian, karena kami teman vendor yang tergabung GP3I sudah berkomitmen sama akan menjalankan protokol kesehatan supaya acara kalian bisa terjaga dari penyebaran virus 19 gitu. Demi dari tim wedding organizer sendiri tidak bisa ditawar untuk masalah protokol kesehatan, apakah bisa tamu masuk hanya makan facial, apakah bisa untuk duduk dengan
jarak yang tidak 1 meter itu kita bisa dinego, itu sudah jadi patokan yang tidak boleh dirubah gitu. Jadi kalau taat hanya menggunakan masker, kami tetap mewajibkan mereka menggunakan masker karena dari pemerintah pun anjurannya yang diwajibkan penggunaan masker bukan penggunaan face shield. Udah suatu keharusan lah ya masker itu melekat. Iya, betul. Oke, terima Sudah kasih. jadi kewajiban kami sebagai vendor, termasuk juga organizer yang memang mengorganize acara mulai dari awal sampai akhir acara itu menjaga semuanya gitu, termasuk juga sebisa mungkin memperkecil kemungkinan penyebaran virus di area weddingnya pengantin. Oke. Seperti itu. Jadi dari pihak penyelenggara juga pastinya mengingatkan ya untuk ketika menemukan tamu undangan yang tidak memenuhi protokol kesehatan gitu. Pasti, karena dari tim kami juga ada yang mengingatkan tamu-tamu apabila datang tanpa menggunakan masker. Oke, siap-siap. Terima kasih nih Kak Roland, waktunya sudah bergabung dengan Tribun TV Lampung membahas terkait seperti sama-sama apa Kak Sulis, semoga pernikahan aman informasinya dan berguna nyaman. untuk calon-calon pengantin yang nonton acara sore hari ini. Oke, sukses selalu untuk wedding organizer-nya dan salam untuk teman-teman GP3I. Iya, Tribuners. Siap. Selesai sudah acara kita di Business to Business sore ini membahas seputar gelar pernikahan aman dan nyaman nih di new normal. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para penonton sekalian Tribun Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.